Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Puspitasari. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari pertemuan 7 yang berjudul sebagai berikut. 1. Tentang alam pikiran manusia, perkembangan alam pikiran manusia, dan sejarah pengetahuan manusia. 2. Teori terbentuknya alam semesta. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi pertama. Teori alam pikiran manusia, perkembangan alam pikiran manusia, dan sejarah pengetahuan manusia. Berpikiran ilmiah. Salah satu tujuan pembelajaran sains pada anak adalah mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah. Melalui berpikir ilmiah, anak diberi kesempatan untuk membangun diri, mengetahui melalui penemuan sendiri. Anak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi sendiri, mengumpulkan data, dan mencari sejarah jawaban dan dari pertanyaan tersebut, dan mengembangkan berpikiran ilmiah. Berikut metode ilmiah sebagai berikut. 1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah. 2. Mengadakan studi keputusan. 3. Memproklamasikan hipotensa. 4. Menemukan model untuk menguji hipotensa. 5. Mengumpulkan data. 6. Menyusun, menganalisa, dan memberikan inventarasi. 7. Membuat generalisasi kesimpulan. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan terjemahan kata dari Inggris, yaitu Natural Sciences atau yang dikenal sebagai sains. IPA atau ilmu pengetahuan alam berikut ilmu tentang pengetahuan alam. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produksi ilmiah, proses ilmiah, dan sifat ilmiah. Pada hakikatnya, IPA terdiri dari 4 unsur utama, yaitu sifat, proses, produksi, dan aplikasi, yang merupakan ciri-ciri IPA yang utuh, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ada lain proskor, hal seadanya ditemukan oleh Fatah Bundu IPA sebagai garis besar memiliki 3 komponen, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa Inggris, yaitu Natural Sciences atau yang dikenal dengan sebutan sains. IPA atau ilmu pengetahuan alam berarti ilmu tentang pengetahuan alam. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produksi ilmiah, proses ilmiah, dan sifat ilmiah. Pada hakikatnya, IPA terdiri dari 4 unsur utama, yaitu sikap, proses, produksi, dan aplikasi, yang merupakan ciri-ciri IPA yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Hal senada dikemukakan oleh Fatah Bundu. IPA secara garis besar memiliki 3 komponen, yaitu 1. IPA sebagai produksi berisi prinsip-prinsip, hukum-hukum, teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam berbagai fenomena di dalamnya. 2. IPA sebagai proses, yaitu untuk mengaji fenomena sehingga diperolehkan ilmu dan pengembangan ilmu dengan cara-cara tersebut, yaitu melalui pengalaman, kualifikasi, inventasi, merumuskan hipotesis, dan melakukan eksperimen. IPA sebagai sifat ilmiah, seperti rasa ingin tahu, pengakuan penting pemahaman keilmuan, dan lain sebagainya. Materi kedua, teori terbentuknya alam semesta. Teori studies to teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resi galaksi karena pengembungan alam yang berlangsung terus-menerus diganti oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyangkut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada alam maupun akhir, karena materi diperoleh secara terus-menerus di suatu tempat semesta, di tempat lain dihancurkan.
Teori ekspektasi dan konsentrasi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus memahami satu masa ekspektasi dan satu masa konsentrasi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 3 miliar tahun. Dalam masa ekspektasi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspektasi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa konsentrasi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbuat menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga ornithine teori mengembangkan mengamat teori Big Bang. Keberadaan awal pada peristiwa besar ini melengkapi ketidaktahuan manusia tentang asal mula alam semesta dan merupakan bahan dari spekulasi sesungguhnya yang mempunyai dasar kuat. Teori ini mengasumsikan sekitar 15 tahun lalu dimulainya ledakan yang dahsyat dan dilanjutkan dengan pengamatan alam semesta. Poin penting dari semua peristiwa ini adalah waktu, materi, energi, dan ruang merupakan selalu keterpaduan. Listover. Kata listover berasal dari bahasa Yunani, yaitu listos, artinya batuan, dan sfera artinya lapisan. Listover yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Listover adalah lapisan kerak bumi yang paling atas. Terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terbentuk dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Itulah sebab lapisan listover sering dinamakan lapisan siklukat. Merupakan kalisken. Menurut Kalisken dan Watinto, batu atau listover di permukaan bumi ini hampir 75% terdiri dari siklon oksida dan aluminium oksida. Struktur lapisan kulit bumi. Batuan bukanlah benda yang keras saja berupa batuan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Lapisan sial, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisius dan aluminium, senyawa dalam bentuk CO2 dan Ai2O. Pada lapisan sia atau siklus dan aluminium, di antara lain terdapat batuan sedimen, granit, einsitis, jenis-jenis batuan metamer, dan batuan lainnya yang terdapat di daratan benua. Lapisan timah, yaitu kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisius dan medium dalam bentuk senyawa Si2O2 dan MeO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sia karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro medius. Batuan basilis, yaitu merupakan bahan yang bersifat elektris dan mempunyai ketebalan rata-rata 65 km. Untuk batasan antara listover dan astover dibedakan dalam hal responnya terdapat tergenggam di mana listover tetap padat dalam jangka waktu geologis, yaitu relatif lama dan berubah seperti cair kental. Geografi kehidupan. Menurut teori abisonesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup, atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena itu, makhluk itu ada dengan sendirinya, maka teori ini dikenal juga sebagai teori generatio spontanea. Generation spontanea berarti penciptaan yang terdiri secara spontan. Arti bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan.
Aristoteles merupakan salah satu pelopor teori ini. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup menjadi yang terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengalaman adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Teori abenegerisasi dari percobaan Aristoteles. Pendukung lain teori eugenesi adalah Nega, seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Pada tahun 1713 sampai 1781, Johann Nega melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging. Kemudian dipanaskan, tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya labu tersebut ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi kerut dan menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobik. Berasal dari percobaan ini, Neo menyimpulkan bahwa mikrobia yang menyebabkan kekerutan pada labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Teori asal-usul kehidupan. Miller menggunakan campuran gas yang diasumsikan terdapat di atmosfer bumi purba, yaitu amnia, metania, hidrogen, dan uap air dalam percobaannya. Oleh karena itu, dalam kondisi alamiah gas-gas itu tidak mungkin bereaksi. Miller memberikan stimula energi listrik tegangan tinggi sebagai pengganti energi alami. Miller mendidihkan campuran gas tersebut pada suhu 1000 selama seminggu. Pada akhir percobaannya, Miller menganalisis senyawa-senyawa kimia yang terbentuk di dasar gelas percobaan dan menemukan 3 jenis dari 20 jenis asam amino.